Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu lagi di video yang ketiga. Baiklah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang kedua. Dalam video yang kedua kemarin membahas tentang taqsimut tashbih bi'tibari taqsimu tarafai tashbih bi'tibari adadiha dan tentang adat-adatnya tashbih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang faedahnya tashbih dan pembagian tashbih menurut tujuan sesuai dilihat dari segi tujuannya dan balaghatut tashbih. Baiklah, pembahasan pertama saya akan membahas tentang faedahnya tashbih. Di sini ada 8 faedahnya tashbih. Untuk yang pertama, faedah pertama yakni bayanul hal atau menjelaskan keadaan si tashbih. Saya di sini mengambil contoh ainuka kasyamsi fiddiyai, matamu bagai matahari dalam kecerahannya. Seandainya saya bilang kepada seseorang hanya ainuka, otomatis si mukhatab tidak akan memahami apa yang saya sampaikan. Namun, jikalau saya tasbihkan, ainuka itu saya tasbihkan, maka mukhatab akan lebih memahami. Oh, matanya itu yang seperti itu. Faedah yang kedua, yakni bayanu imkanil hal atau menjelaskan kemungkinan terjadinya suatu keadaan. Di sini saya mengambil contoh anta kasa'labi fil harokati. Kau bagai kancil yang banyak geraknya. Jadi bisa saja di situ karena tidak semua orang itu banyak geraknya. Faedah yang ketiga yakni bayanu miqdaril hali atau menjelaskan ukuran keadaan. Di sini saya mengambil contoh wajuhuka kaljidari fil bayadi. Wajahmu bagai tembok sama-sama putihnya. Jadi ukuran warna wajah dan ukuran warna tembok itu sama. Karena wajahnya sangat putih sampai-sampai saya mentasbihkan wajah itu seperti tembok. Faedah yang keempat yakni takrirul hal atau menetapkan keadaan. Di sini saya memberi contoh al-mar'atu sholihatu kadzahabil kholisi fit tafkhiri. Itu itu kaf ya, bukan ba. Perempuan yang sholihah bagai emas murni dalam keberhargaannya. Jadi di situ wanita sholihah itu diibaratkan emas yang murni yang belum tercampur dengan apa-apa. Karena ketika ada seorang mempunyai emas murni, pasti dia akan sangat menjaga karena bagi dia itu sangat berharga. Untuk yang selanjutnya, yakni bayanu imkani wujudihi, menjelaskan ada tidaknya keadaan. Contohnya Muhammadun kajokowi fil mahiri. Muhammad di sini kaf di sini bisa diartikan dengan bisa jadi. Muhammad bisa jadi pintar seperti Pak Jokowi. Selanjutnya, faedah yang ke-6 yakni mad'uhu wa tahsinuhu. Artinya memuji dan menganggap bagus. Contohnya anta karefal hadi fil jamili. Jadi saya bilang kepada kamu kalau kamu ini seperti Reval Hadi artis itu dalam sisi ketampanannya. Jadi mukhatab, cara memuji mukhatab yakni dengan mentasbihkan anta dengan Reval Hadi. Faedah yang ketujuh yakni taswiyatuhu wa Yang ketujuh yakni taswiyatuhu wa taqbihuhu, mengejek atau menganggap buruk. Jadi yang tadi faedah ke-6 itu untuk memuji, untuk yang faedah ke-7 ini untuk mengejek. Contohnya rihuka kal khinziri fil qabihi, kau bagai anjing, yakni sama-sama jeleknya atau sama-sama baunya tidak enak, seperti itu. Yang terakhir yakni istitrafuhu atau yang artinya menganggap aneh.
Jadi di sini faedah yang terakhir yakni menganggap aneh. Jadi antara musyabbah dan musyabbah bih-nya itu seakan-akan tidak masuk akal. Di sini saya mengambil contoh Zainabu karomlin. Ketika si mutakalim tidak menyebutkan wajah syabahnya, otomatis si mukhatab tidak akan paham. Lah di sini saya sebutkan Zainabu karomlin fil khosyani. Zainab itu seperti pasir. Lah, ketika ada mutakalim bilang Zainab itu seperti pasir, otomatis mukhatab tidak akan paham. Loh, Zainab dengan pasir itu pasti beda jauh. Zainab itu manusia, pasir itu benda. Lah, ketika diberi wajah syabah, maka akan mudah difahami. Di sini saya memberi wajah syabah fil khosyani, yakni dalam hal kasarnya. Jadi antara Zainab dan pasir itu sama-sama kasar. Kalau pasir itu kalau dipegang itu kasar, kalau Zainab itu kasarnya kasar dalam perkataannya, perilakunya. Seperti itu. Selanjutnya yakni membahas tentang pembagian tasbih dilihat dari segi tujuannya. Di sini ada dua, yakni hasan makbul dan yang kedua qabih mardud. Kalau hasan makbul itu yakni diterima, bagus juga diterima. Namun kalau qabih mardud itu jelek dan ditolak. Di sini hasan makbul di sini saya mengambil contoh ainuha kalma innaqi fil khalisi. Matanya bagai air yang bersih dalam kejernihannya. Itu bisa diterima ya. Dan yang kedua, contohnya yakni munir kalhirroti fil mahbubi. Munir ini bagai kucing. Munir bagai kucing di sini yakni sama-sama dicintai. Kalau munir itu saya cintai, kalau kucing itu dicintai oleh Abu Hurairah. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir yakni tentang balaghatu tasbih. Balaghatu tasbih di sini adalah tingkatan balaghah yang paling tinggi. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu mumtaz, yang kedua itu hasan, yang ketiga itu thayyib. Kalau mumtaz itu yang paling tinggi nilai sastranya. Kalau hasan itu sedang saja. Kalau thayyib itu yang paling rendah nilai sastranya. Nah, di sini nanti di setiap tingkatan itu diberi keterangan kriteria mana yang termasuk masuk dalam kategori mumtaz, kategori hasan atau kategori thayyib. Di situ bisa dilihat saya memberi warna pada kalau musyabbah warnanya merah sama dengan video sebelumnya ya. Kalau musyabbah itu warnanya merah, kalau adat itu warnanya kuning, kalau musyabbah itu warnanya hijau, kalau wajhu syabah itu warnanya biru. Di sini mana sih yang termasuk kategori yang mumtaz atau kategori yang kategori tasbih yang termasuk paling tinggi? Kriteria pertama yakni membuang wajhu syabah dan adat. Jadi di situ wajhu syabahnya dan adatnya dibuang. Jadi kaf sama fi sabri dibuang. Jadi di situ tinggal Ahmadu Bahrun. Ini juga terdapat pada Maulidut Tiba seperti halnya dalam saat mahlul qiyam, saat membaca ya Nabi salam itu kan di situ ada kalimat anta syamsun anta badrun. Lah itu anta syamsun otomatis kamu matahari, kan otomatis kamu matahari. Yang ditujukan itu padahal yang dituju di situ itu adalah Nabi Muhammad. Otomatis di situ pasti dia menyimpan wajah syabahnya. Jadi ketika kalian membaca anta syamsun, anta badrun itu berarti dia termasuk tasbih yang tingkatannya paling tinggi atau mumtaz. Yang kedua yakni membuang semua kecuali musyabbah bih. Jadi Ahmad, Kaf dan fi sabri dibuang semua. Jadi di situ tinggal Bahrun saja. Yang kedua, tingkatan kedua yakni yang hasan. Yang hasan, yang termasuk kategori hasan yakni 1, membuang wajhu syabah. Wajhu syabah di situ apa? Fil kalami ya, wajhu syabah. Di situ dibuang wajhu syabahnya berarti di kalimatnya hanya ada musyabbah, adat dan musyabbah bih saja.
Kriteria yang pertama yakni membuang musyabah, sudah tadi saya sebutkan contohnya. Untuk yang kedua yakni membuang ada tasbih. Ada tasbih berarti yang dibuang adalah kafnya. Jadi di sini hanya Zainabu mudhi'un fil kalami gitu. Kategori yang ketiga atau kriteria yang ketiga yakni membuang musyabbah dan wajusyabah. Tadi di contoh pertama yakni Zainabu kalmidiyai fil kalam. Zainab sama fil kalam dibuang. Jadi di sini tinggal kalmidiyai saja. Yang keempat, kriteria yang keempat yakni membuang musyabbah dan ada tasbih. Jadi Zainab kan musyabbah, terus ada tasbih, kalmudi kafnya dibuang. Jadi di sini hanya tinggal mudhi'un fil kalami, seperti itu. Yang terakhir yakni tingkatan toyib. Toyib itu yang paling rendah nilai sastranya. Saya di sini mengambil contoh al-akhlaqu kal ulyi fit tazini. Itu harokatnya kasroh bukan sukun ya. Kriteria yang pertama, yang mana sih yang masuk kategori toyib? Yang pertama yakni ketika disebutkan semuanya, baik itu musyabbah, ada tasbihnya, musyabbah bihnya, dan wajusyabahnya. Berarti dia itu termasuk kategori yang toyib atau nilai sastranya yang paling rendah. Bukan tidak ada nilainya, tapi ada, tapi yang paling rendah. Yang kedua, kriteria yang kedua yakni menyebutkan semua kecuali musyabbah. Di situ bisa dilihat musyabbahnya yakni al-akhlaq. Al-akhlaq di situ tidak disebutkan. Nah, itu cukup sekian dari saya. Pembahasan tentang faedah tasbih. Tasbih dilihat dari pembagi dari segi tujuannya dan tentang tingkatan-tingkatan tasbih. Sekian dan terima kasih. Semoga manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.